Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, umat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi pada pagi hari ini dalam acara doa pagi. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mau berdoa mengawali acara pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami datang ke dalam hadirat Tuhan. Berterima kasih, mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Di pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus tolong kami, supaya kami dapat mengerti kehendak daripada Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Di situ tertulis, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Konteks daripada ayat ini adalah Allah adalah kasih. Jadi melalui ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, firman Tuhan mengajar kita untuk saling mengasihi. Karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih Tuhan sungguh besar terhadap manusia. Tuhan mau menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Allah juga menjelaskan di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Firman Allah menjelaskan, orang yang tidak bisa mengasihi adalah sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup mereka tidak diselamatkan. Ada satu contoh tentang bagaimana orang yang tidak bisa mengasihi. Hal itu tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20. "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Jadi orang-orang yang tidak bisa mengasihi adalah orang yang membenci saudaranya. Orang yang membenci saudaranya adalah orang yang tidak suka atau tidak menyenangi seseorang. Mungkin ada alasan mengapa seseorang membenci saudaranya sendiri. Orang-orang yang hidup dalam kebencian sama dengan orang yang hidup dalam dosa terus-menerus. Supaya kita tidak hidup dalam kebencian terhadap orang-orang yang berbuat kesalahan, kita harus bisa mengampuni. Karena firman Allah mengajarkan dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-13, di situ tertulis, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan
telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Untuk bisa mengampuni orang yang bersalah terhadap kita, kita harus punya sifat sabar. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Jangan menyimpan kemarahan dalam hati terus-menerus. Jangan kita dendam, sebab orang yang mendendam merugikan diri sendiri. Hidupnya tidak akan tenang. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-12 tertulis, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Kita harus mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Yesus mengajar murid-murid untuk berdoa meminta ampun atas segala kesalahan, dosa yang kita perbuat. Tapi kita juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Tuhan mengampuni karena kasih-Nya yang besar. Kita juga harus belajar untuk mengampuni. Mintalah kekuatan Roh Kudus untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dengan mengampuni kesalahan orang lain, kita mempraktekkan cara hidup untuk saling mengasihi. Tetapi bagi mereka yang tidak dapat mengampuni, firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-15, "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Jadi wajib bagi kita untuk bisa mengampuni orang yang telah berbuat salah terhadap kita. Tuhan telah memberi contoh, teladan untuk bisa mengampuni. Inilah bukti kasih Tuhan yang besar. Firman Allah juga mengajar kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di dalam Markus 12 ayat yang ke-30 tertulis, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Markus 12 ayat 31. "Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Hukum yang terutama Yesus ajarkan adalah kita harus mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Setelah itu kita harus mengasihi sesama manusia. Ini berarti kita harus mengasihi orang lain. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itulah perintah Tuhan. Dengan mengasihi, kita diajar untuk tidak hidup egois, hanya mementingkan diri sendiri. Mari kita saling mengasihi dan mempunyai hubungan yang baik, saling menghormati dan menghargai terhadap semua orang. Hidup dalam kasih, mengasihi Tuhan dan sesama, itulah yang diajarkan firman Tuhan. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti doa pada pagi hari ini. Buat setiap jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memimpin, menolong sepanjang hari ini. Tuhan jaga, pelihara, lindungi setiap suami, istri, dan anak-anak, keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Tuhan, hamba juga berdoa buat mereka yang bekerja pada saat ini, hari ini. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan tolong pimpin langkah hidup mereka. Mereka yang berdagang diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang beraktivitas, Tuhan tolong di dalam nama Yesus.
setiap pergumulan jemaat Tuhan, setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Mereka boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan yang baru, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Yang menghadapi masalah hidup, pergumulan hidup, Tuhan tolong dengar setiap doa dan permohonan mereka, setiap pergumulan mereka. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kalau ada apapun keperluan mereka, Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, nyatakan mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tolong sepanjang hari ini, ya Tuhan, setiap pergumulan mereka yang mengikuti doa pagi hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan tolong berikan kemenangan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Setiap jemaat GPD Ibu di Mulia, Tuhan tolong berikan kesetiaan ya Tuhan. Berikan semangat untuk beribadah mencari Tuhan. Mereka yang mengikuti doa pagi hari ini juga Tuhan, mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu senantiasa. Juga hamba berdoa ya Tuhan bagi presiden kami, pemimpin kami, wakil presiden, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Yesus ya Tuhan. Indonesia semakin maju, dipulihkan Tuhan. Indonesia semakin diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Negara kami semakin maju karena Tuhan menolong dan menyertainya. Bagi kota Jakarta berikan kesejahteraan ya Tuhan. Berikan damai sejahtera. Setiap kota-kota di Indonesia berikan damai sejahtera ya Tuhan. Berikan kemajuan yang daripada Tuhan. Juga hamba berdoa buat setiap usaha penginjilan, setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan dimanapun, di pelosok-pelosok sekalipun. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Kiranya semakin banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan, boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, setiap usaha menangani pandemi di Indonesia ini Tuhan, setiap dokter, suster, rumah sakit, pengobatan yang ada, setiap mereka yang sakit boleh disembuhkan, boleh dipulihkan, sehingga pandemi ini boleh berlalu Tuhan, sehingga Tuhan Indonesia semakin diberkati Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Mohon pertolongan campur tangan Tuhan. Tuhan jaga, pelihara, lindungi, berkati semua kami yang mengikuti doa pagi hari ini, jasmani maupun rohani. Setiap keperluan mereka diberkati Tuhan. Tuhan juga kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau ada kesalahan, dosa kami ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga doa kami berkenan di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan, kami mengawali hari ini, kami percaya Roh Kudus menolong kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.